Assalamualaikum. Di video kali ini aku tidak akan mereview produk seperti biasanya, tapi aku lebih akan men-share pengalaman aku menggunakan behel supaya kamu yang mungkin ada ancang-ancang untuk menggunakan behel ada sedikit gambaran, nggak ngelihat kelihatannya enak, kelihatannya bagus menggunakan behel. Nah, ini nih kamu akan tahu bagaimana sih di balik orang menggunakan behel tuh, bagaimana keribetan dan bagaimana budget yang harus dikeluarkan. Oke, sedikit cerita ya. Singkat cerita, aku menggunakan behel tuh yang pertama karena alasan estetis, tapi karena sebelum menggunakan kawat gigi, aku direkomendasiin dulu buat foto ronsen. Nah, setelah melihat foto ronsennya itu ternyata itulah baru ketahuan permasalahan giginya. Ada gigi yang impaksi dan ada akar gigi yang tidak tercabut seutuhnya dengan gigi yang dulu banget pernah dicabut ketika waktu SD. Akhirnya itulah yang membulatkan tekadku untuk menggunakan kawat gigi. Aku menggunakan kawat gigi dari 2014 sampai di 2000 kemarin ya, 2021 bulan Desember 2021. Bayangin ada berapa tahun? 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Hampir 7 tahun menggunakan kawat gigi. Dan dalam waktu 7 tahun itu aku melakukan perawatan behel itu di 2 dokter. Satu dokter, dia yang aku anggap senior ya, dokter yang pertama itu dari 2014 sampai 2019 akhir kalau nggak salah. Dan di situ tuh pada saat 2020 aku memutuskan untuk pindah ke dokter yang lain, dan dokter tersebut lebih muda. Dan aku nemu tuh di Instagram ya, di wilayahku, berbekal ngelihat postingan-postingan. Akhirnya aku memutuskan untuk pindah ke dokter gigi, walaupun pada saat itu harus mengeluarkan budget 2 juta untuk biaya administrasinya, karena nggak semua dokter mau ngerawat behel yang sudah dipasang oleh dokter lain. Ya udah, aku setuju karena aku menganggap bahwa di dokter yang pertama aku pikir progresnya tuh lama banget, sampai dari biaya perawatan aku yang 100.000 sampai naik jadi 200.000. Dan di dokter yang pertama ini ketika cantelan besinya itu lepas, itu juga dihitung 50.000. Bayangkan 250.000 yang harus dikeluarkan tiap bulan untuk merawat behel. 250.000 ditambah dengan progres yang lama, bagi itu akan sangat membuang-buang waktu, membuang-buang biaya dan tenaga. Oke, akhirnya aku memutuskan untuk pindah ke dokter gigi yang lain, walaupun tadi harus mengeluarkan budget sekitar 2 juta. Nah, di dokter yang ini nih, tempat aku pindah ini, itu metodenya berbeda dengan di dokter sebelumnya. Dia tuh cara menarik giginya tuh satu-satu. Jadi satu gigi yang kepisah satu-satu ditarik dan lebih cepat. Sedangkan di dokter sebelumnya tekniknya tuh semua diikat, jadi lama banget. Malah menurutku tuh seperti jalan di tempat ya, nggak ada progresnya. Oke, akhirnya aku ngerasa itu sangat cepat, dan setelah giginya rata, aku tanya sama dokternya kapan bisa lepas behel. Dan ternyata sebelum lepas behel tuh nggak langsung lepas saja, itu ada prosesnya. Kalau di dokter yang kedua aku ini, dia dipasang pengikat dulu. Kemudian setelah pasang pengikat 6 bulan, baru kemudian bisa dilepas. Nah, pengikat gigi itu berfungsi supaya nantinya ketika behel dilepas dari gigi itu gigi itu nggak bergerak. Gigi itu tetap stay di tempatnya. Nah, setelah 6 bulan, baru kemudian dilepas behelnya dan dipasangin retainer. Nah, pada saat yang harusnya aku menggunakan pengikat gigi itu selama 6 bulan, tapi karena lepas-lepas terus ya udah, akhirnya aku cuman bisa bertahan beberapa bulan. Akhirnya aku tanya nih dokternya, "Dok, ini kapan saya bisa melepas behelnya?" Nah, ternyata jawaban dokternya itu, ya kapan aja bisa, tergantung si pasien apakah sudah merasa puas atau enggak dengan penampilan giginya gitu. Nah, aku bilang ya udah, aku puas dengan yang sekarang. Yang penting gigi itu udah rata dan gigi yang kekosongan ruang gigi yang digeraham ini sudah rapat. Jadi aku bisa pakai ngunyah gitu. Oh ya udah, kapan gitu kan. Ya udah, akhirnya aku bikin janji untuk melepas behel. Dan setelah melepas behel itu langsung dipasang retainer. Nah, retainer gigi itu adalah kayaknya kata dokternya pasangnya seumur hidup pada saat waktu tidur, atau enggak kalau mau pada saat jam-jam yang giginya tuh nggak dipakai makan. Dan ya udah, akhirnya aku melepas behel dan rasanya waduh, ternyata
benar-benar bebas. Yang awalnya ketika pakai behel ada kawat yang lepas lah, ada besinya yang copot lah dari gigi, dan itu yang yang harus kontrol lagi, itu yang benar-benar pengorbanan waktu, tenaga, biaya. Nah itu ya singkat cerita bagaimana histori aku menggunakan behel. Nah untuk biaya perawatannya, kalau untuk di dokter sebelumnya itu yang pertama tahun 2014 ya, di dokter umum itu aku mengeluarkan biaya sekitar 4 juta ya, 4 juta apa 5 juta, 4 juta itu di luar, karena sebelum pakai behel harus dibersihin dulu karang-karang giginya, itu kita nambah lagi biaya buat pencucian karang giginya itu, pembersihan karang giginya tuh. Dan dulu di dokter pertama itu aku mengeluarkan biaya 100.000 ya, perawatannya 100.000 tiap bulan, dan ditambah dengan ketika ada besi giginya itu yang copot itu ditambah dengan 50.000, jadi sekitar 150.000 tiap bulan. Dan dari 2014 sampai 2014 sampai 2019 aku perawatan di dokter gigi yang pertama itu udah naik sampai dia 200.000. Dan bayangkan itu biaya perawatan 200.000 ditambah dengan ketika dia besi gigi tersebut copot itu 250.000. Dan di situ pada saat kenaikan pertama, bulan pertama aku mengeluarkan itu aku udah ngerasa berat banget gitu, mengeluarkan uang segitu dengan progres yang menurut aku sangat lama. Akhirnya dari situ aku stop. Dan di dokter gigi yang kedua ternyata biaya perawatannya lebih murah 150.000, dan itu pun sudah include ya, ketika besinya copot atau entah gimana itu nggak dihitung, jadi itu udah include dengan biaya perawatan per bulan. Seperti itu biayanya. Dan tidak hanya itu saja ya, itu tadi kan kalau dari awal aku ngeluarin 4 juta ya, 4 juta ditambah dengan biaya perawatan, kemudian aku pindah dokter ngeluarin 2 juta, terus habis itu di dokter yang kedua ini biaya perawatannya 150.000, dan menjelang aku melepas behel, aku pasang pengikat gigi itu sekitar berapa ya, 750.000 kalau nggak salah ya, 750.000 itu tambah 750.000, dan pada saat melepas behel pun kita dikenain biaya sama retainernya ya. Kemarin retainernya tuh dihitung perahang tuh 250.000, jadi 1 juta ditambah dengan biaya lain-lainnya ketika aku lepas behel tuh sekitar 1.600.000. Nah itulah biaya yang harus dikeluarkan untuk perawatan behel, dari memakai behel sampai perawatan sampai melepas behel. Di sini aku pengen menekankan, menggarisbawahi ya, kalau ternyata awal mula aku menggunakan behel, aku melihat senioritas dokter, tapi ternyata itu nggak menjamin ya, karena masing-masing dokter itu punya teknik dan metode yang berbeda di dalam menangani pasien. Buktinya yang dokter yang pertama dia lebih senior, tapi ternyata metode penanganan gigi yang dilakukan tuh sangat berbeda dengan di dokter kedua. Padahal dokter kedua tuh jauh lebih mudah dibandingkan dengan, jauh lebih junior ya dibandingkan dengan dokter yang pertama. Kemudian yang di sini aku pengen garis bawahi juga, di awal tuh kalian harus benar-benar mencari referensi sebanyak-banyaknya tentang dokter yang benar-benar bagus, supaya di tengah jalan kalian nggak seperti aku ya, pindah dokter, karena itu akan bikin biaya itu jadi membengkak. Kemudian ada lagi yang nanya, pakai behel tuh sakit nggak ya? Tuh aku jawab, pakai behel tuh sakit. Sakitnya kenapa? Yang pertama, ketika behel itu dipasang dan besinya itu copot, itu akan benar-benar karena kawat yang lain tuh ketarik, jadi kita ngunyah tuh sangat-sangat terganggu. Kemudian sakitnya lagi kenapa? Yang kedua, jika besinya lepas itu otomatis akan dikikis ya, lem yang lama tuh akan dikikis dan dibikin lem baru. Nah pada saat pengikisan itu aku pikir itu yang akan sedikit tidak itu akan mengikis lapisan gigi, karena aku sudah pernah merasakan ya, gigiku yang ini dia sering banget copot besinya, dan otomatis sering banget dikikis lapisan lemnya yang lama. Dan itulah yang membuat gigi itu jadi ngilu ya, karena lapisannya tuh udah dikorek-korek, dan itu yang bikin ngilu sampai sekarang.
Itu yang harus kalian pertimbangkan ya. Kemudian yang ketiga, belum lagi kalau kawat giginya itu dipasang sama dokternya itu agak kepanjangan, dia bisa nusuk bagian gigi di belakang dan itu yang bikin pusing. Oke, itu ya penderitaan orang menggunakan behel. Jadi pikir kalian yang ada keinginan untuk menggunakan behel, kalau menurut aku kalau nggak benar-benar urgen, kalau nggak penting-penting banget, mending dipikir dulu, ditimbang benar-benar, baru kemudian memutuskan apakah harus menggunakan atau tidak menggunakan. Dan saran aku juga, kalau untuk perawatan dokter gigi yang umum dengan perawatan gigi ortodontis itu kan berbeda jauh ya, hampir 2 kali lipatnya. Tapi ternyata setelah dikalkulasi ya, dibandingkan antara perawatan gigi dokter umum dengan dokter ortodontis, menurut pengalaman teman aku yang memang perawatannya di dokter ortodontis, ternyata malah jatuhnya tuh jauh lebih murah di ortodontis, karena walaupun kita mengeluarkan biaya yang banyak di awal, tapi dia prosesnya sangat cepat, sehingga biaya perawatan yang kita keluarkan tiap bulan tuh tidak banyak, dan waktu yang kita keluarkan, tenaga yang kita keluarkan juga nggak banyak terbuang untuk behel gitu. Jadi aku pikir sih kalau memang budget kalian mencukupi untuk ke dokter ortodontis, aku pikir lebih baik ke dokter ortodontis. Tapi kalau memang walaupun budget kalian cukup, tapi kalian pengen yang menekan biaya untuk perawatan behel, silahkan cari sebanyak-banyaknya referensi dokter yang bagus, dokter umum yang bagus. Dan aku rasa sekarang ini banyak banget dokter umum yang bagus. Oke, cukup sekian ya share info aku kali ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di review produk selanjutnya.